Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, hari ini Tuhan kumpulkan kami dari berbagai generasi untuk bersama-sama kembali datang kepadamu, berfokus kepada Tuhan, dan juga melihat pekerjaan-Mu yang luar biasa, yang sudah Tuhan lakukan di masa yang lalu, hingga masa kini dan kami yakini sampai masa yang akan datang. Kerinduan kami untuk sama-sama boleh disegarkan kembali dengan kebenaran firman-Mu, dengan diskusi, saling mengenal satu sama lain, melihat apa yang Tuhan kerjakan dan terus akan kerjakan di dalam pelayanan mahasiswa, secara khusus di kampus Trisakti, maupun di berbagai persekutuan mahasiswa Kristen yang hadir di bangsa ini. Kerinduan kami kiranya perenungan yang singkat ini akan menolong kami untuk kemudian mengerjakan bagian kami secara khusus di generasi ini bagi kemuliaan nama-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya. Dan tolong kami bukan cuma jadi pendengar-pendengar firman yang setia, mampukan dengan kuasa dan pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini dari lintas generasi boleh berkumpul bersama-sama. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang pernah dan juga saat ini sedang menikmati pelayanan di dalam persekutuan Oikumene Trisakti. Apa yang sudah Tuhan bentuk berpuluh tahun yang lalu menjadi satu hal yang hari ini kita kembali bisa menyaksikan bahwa Tuhan yang sama terus mengerjakan pelayanan ini di dalam generasi yang lalu, bahkan sampai hari ini. Tentu ada pasang surut di dalam pelayanan, tetapi kiranya kesempatan kita berbagi bersama, ngobrol, ngopi gitu ya, dan doa. Kiranya ini menjadi kesempatan kita pun bisa melihat dan mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan saat ini. Saya merindukan kita sama-sama mendasari pertemuan kita di dalam perenungan akan firman Tuhan. Mazmur 145. Mazmur 145 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaan-Mu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berharap jika Bapak Ibu punya waktu nanti, bacalah kembali Mazmur 145 ini, dan kita bisa membaca keseluruhan Mazmur ini untuk juga bisa menikmati keindahan firman Tuhan. Dalam renungan singkat ini saya hanya berfokus kepada 4 ayat pertama. Mazmur 145 merupakan mazmur terakhir dari Daud. Dan jelas dinyatakan di bagian awal dari mazmur ini bahwa ini adalah mazmur puji-pujian. Dan secara indah kalau Bapak Ibu memperhatikan di dalam bentuknya, di dalam bahasa aslinya, ini adalah sebuah puisi akrostik yang dimulai dengan setiap alfabet dalam abjad Ibrani. Apa yang sama-sama kita bisa perhatikan di dalam mazmur ini? Saya ingin mengajak kita melihat 2 hal yang menarik di dalam 4 ayat yang pertama.
Yang pertama adalah siapakah Allah? Siapakah Allah yang disampaikan oleh pemazmur Daud di dalam bagian ini? Allah seperti apakah yang dihayati oleh Daud? Dan bagian yang kedua nanti, kita akan melihat bagaimana kita bisa memberitakan tentang Allah sampai dengan kesudahannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gambaran tentang Allah di dalam Mazmur ini muncul sebagai satu bagian pengakuan atau pujian dari Daud. Di dalam ayat yang pertama dikatakan, "Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya." Daud mengakui Allah adalah Raja. Jika Bapak Ibu membaca di dalam ayat 13, bahkan dikatakan kerajaanmu ialah kerajaan segala abad. Dia bukan raja yang hanya ada di dalam satu masa tertentu seperti yang Daud mungkin alami sebagai raja menggantikan raja yang sebelumnya. Tetapi Allah adalah raja yang kerajaannya segala abad dan pemerintahanmu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Betapa luar biasanya Daud memuji Allah yang adalah Raja. Raja yang mengontrol sejarah. Dialah yang memberikan kesempatan untuk kita semua berbagian di dalam kerajaannya yang indah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat pekerjaan Tuhan dari generasi ke generasi, kita hanya bisa berkata, terpujilah Tuhan Sang Raja. Pelayanan mahasiswa hadir di Indonesia, hadir di kampus Trisakti. Itu juga adalah pekerjaan yang besar dari Allah Sang Raja yang mengatur sejarah dunia ini. Allah yang merindukan juga mahasiswa merajakan dia di dalam kehidupan sehari-hari. Kita pun melihat di dalam bagian ini bahwa Sang Raja itu bukan hanya raja yang duduk di takhta yang megah dan kemudian memerintah tapi tidak punya hubungan dengan orang-orang yang dipimpinnya. Lebih personal lagi kita melihat ayat yang ke-9. Kalau Bapak Ibu membaca ke bawah, kita melihat bagaimana Sang Raja ini disebut juga Allah yang memelihara. Ayat yang ke-9, Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Ayat 14, Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Ayat 15, mata sekalian orang menantikan Engkau dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Ini adalah perbuatan tangan Allah yang bukan hanya Sang Raja yang duduk memerintah di takhta, tetapi yang terlibat dengan kehidupan umatnya. Begitu personal pemeliharaan Tuhan. Dia penopang, dia penegak, dia memberi mereka makan. Mazmur ini adalah pujian Daud atas Allah Sang Raja dan Sang Pemelihara yang kebesaran dan kebaikannya nyata di dalam setiap langkah kehidupan umatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang memulai sejarah dunia. Allah yang memulai sejarah persekutuan Oikumene Trisakti. Yang awalnya adalah kelompok studi Alkitab Kesaut. Allah yang bekerja dengan luar biasa. Dia juga memelihara. Sebuah pujian yang indah mengatakan, setiamu memelihara persekutuan ini. Dan kasih-Mu melimpah selamanya. Itulah yang terus dirasakan di dalam setiap generasi yang sampai hari ini
kita pun melihat ada mahasiswa-mahasiswa yang boleh datang mengenal Tuhan, dibina dalam persekutuan Oikumene Trisakti Potri, memberi diri mereka bahkan melayani teman-temannya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ada penurunan? Ya, ada. Dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan bukan hanya dialami oleh persekutuan di Trisakti, di berbagai persekutuan mahasiswa. Lebih khusus lagi dalam masa pandemi ini, kita melihat penurunan mungkin secara jumlah. Tetapi saya tetap bersyukur melihat Allah memelihara di tengah-tengah orang-orang yang mungkin secara jumlah begitu sedikit. Tetapi seperti Allah memelihara Israel, Dia menyisakan orang-orang pilihannya. Ada remnant, orang-orang yang tetap diberikan hati yang melayani generasi ini, yang bahkan rindu untuk juga memberitakan tentang Allah yang adalah Sang Raja dan Sang Pemelihara. Hal inilah yang saya pikir menjadi keyakinan kita, bahwa hari ini ketika kita masih melihat persekutuan Oikumene Trisakti hadir di kampus, menjadi bagian dalam kehidupan rohani mahasiswa, membangun mereka untuk hidup dalam Tuhan, kita hanya bisa berkata segala pujian bagi Sang Raja, Sang Pemelihara. Inilah hal pertama. Siapakah Allah? Dialah Sang Raja, Sang Pemelihara. Dia Raja yang memulai pelayanan mahasiswa di Universitas Trisakti dan di berbagai persekutuan mahasiswa di Indonesia. Dan dia juga yang terus memelihara. Lalu yang kedua, apa yang harusnya menjadi respon kita untuk memberitakan tentang Allah Sang Raja ini? Sampai kapan kita memberitakan, kita menyatakan semua ini? Mari perhatikan Mazmur 145 ayat yang keempat. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Di dalam terjemahan Alkitab berbahasa Inggris, menyatakan one generation shall commend your works to another and shall declare your mighty acts. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu sekalian yang mengasihi Tuhan, alumni-alumni dan juga mahasiswa yang menikmati kehadiran Potri. Di dalam Alkitab, kalau kita memperhatikan bahwa generasi demi generasi menjadi bagian yang seharusnya terus menyatakan tentang Allah. Allah yang telah memulai, Allah yang memelihara. Tetapi menarik sekali bagaimana Tuhan memberikan kehadiran generasi demi generasi yang seharusnya menceritakan dan terus memberitakan tentang Allah Sang Raja dan Sang Pemelihara itu. Kalau kita memperhatikan, saya mencoba meminjam penjelasan ayat ini dari apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta John Piper. Dia mengatakan di dalam bahasa Inggris, it is the biblical duty of every generation of Christians to see to it that the next generation hears about the mighty acts of God. Ini merupakan tugas yang diberikan secara alkitabiah, memastikan bahwa generasi yang sebelumnya memastikan generasi selanjutnya mendengar tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar itu. Wah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini sangat menarik untuk kita memperhatikan bagaimana pentingnya setiap generasi terus mengenal Tuhan, hidup di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam perjanjian baru kita sudah melihat pekerjaan Allah yang luar biasa besar. Secara nyata, puncaknya adalah karya Kristus di kayu salib.
Dan inilah alasan mengapa ada persekutuan Oikumene Trisakti. Ada persekutuan mahasiswa untuk memberitakan keselamatan dari Allah. Yang harusnya bukan hanya didengar oleh generasi pertama yang memulai persekutuan ini, tetapi juga didengar hari ini oleh setiap mahasiswa. Bahkan mahasiswa yang akan masuk pun kita memastikan bahwa ada orang-orang yang terus mendeklarasikan, menyampaikan tentang pekerjaan keselamatan Allah ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kehadiran kita dari lintas generasi hari ini kiranya tidak memegahkan. Generasi saya paling bagus, paling luar biasa. Mungkin Tuhan bekerja luar biasa di generasi Bapak Ibu sekalian. Tapi kiranya kita menyaksikan perbuatan ajaib Tuhan. Pekerjaan ajaib Tuhan yang menolong. Di dalam setiap generasi kita memuliakan Tuhan dan kita menceritakan. Sehingga generasi ini pun bisa melihat bahwa Allah yang sudah bekerja di dalam generasi sebelumnya adalah Allah yang akan tetap bekerja dan terus bekerja di dalam generasi-generasi selanjutnya. Bagian kita adalah menyampaikan cerita Allah. Kita boleh bersama-sama. Ini bukan nostalgia, tetapi kita sedang berbicara apa yang Allah lakukan di generasi kami. Dan kita pun menyaksikan ini terus dialami oleh generasi selanjutnya. Tentu generasi yang baru ini pun punya cerita mereka. Mari kita dengar juga cerita mereka. Sehingga kita semua berbicara. Tetapi kita semua membicarakan tentang pekerjaan Allah yang terus berkarya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam penjelasan lebih lanjut, Pendeta John Piper berkata, God does not drop a new Bible from heaven on every generation. Tuhan itu tidak turunkan Alkitab di setiap generasi. God intends that the older generation will teach the newer generation to read and think and trust and obey and rejoice. Tetapi Tuhan menghendaki bahwa generasi yang lebih dulu, yang lebih senior akan terus mengajarkan kepada generasi yang baru untuk membaca Alkitab, untuk memikirkan, mempercayai, mentaati, dan bersukacita di dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, itulah tujuannya kita hadir saat ini. Sama-sama menyaksikan perbuatan Tuhan supaya generasi terus menangkap dengan jelas dan kemudian boleh bersama-sama memuji akan Allah. It is true that God draws near personally to every generation of believer, but He does so through the biblical truth that they learn from the preceding generation. Mari belajar juga mendengar kisah-kisah dari masa lalu yang menyaksikan Allah yang berkarya, karena itulah yang sedang kita teruskan hingga hari ini. One generation shall praise your works to another and declare your mighty acts. Pendeta John Piper menyatakan, what we want from the next generation is not just head full of right facts about the works of God. We want heads full of right facts and heart that burns with the fire of love for the God of those facts. Hearts that will sell everything to follow Jesus into the hardest places of the world. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya pertemuan hari ini kita sama-sama melihat siapa Allah yang telah berkarya, Sang Raja, Sang Pemelihara, dan mari kita dari setiap generasi meneruskan kisah Allah ini kepada generasi selanjutnya, mengerjakan tanggung jawab kita di dalam setiap generasi. Mungkin Bapak Ibu yang sudah senior tidak bisa hadir rutin dalam pelayanan mahasiswa saat ini, tetapi Bapak Ibu bisa mendukung adik-adik mahasiswa
yang sedang mengerjakan pelayanan ini. Mendukung mereka di dalam doa, bertanya, memberi perhatian, dan yang muda juga. Mari kita juga terbuka untuk sharing dengan generasi yang lebih senior, untuk kita menikmati juga kembali kisah-kisah yang Allah sudah lakukan di generasi sebelumnya, dan itu menjadi kekuatan bagi kita melanjutkan pelayanan ini. Segala puji bagi Allah yang mengumpulkan lintas generasi hari ini, dan kiranya kita sama-sama menikmati pertemuan ini, dan kita pun makin fokus melihat lagi betapa luar biasanya kasih Tuhan bagi mahasiswa. Tuhan yang merindukan mahasiswa-mahasiswi mengenal keselamatan di dalam Kristus. Dan karena itu, Potri harus hadir, harus dikerjakan sampai generasi selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya melandasi pertemuan kami hari ini, untuk kami terarah, terfokus kepada Tuhan, dan kemudian berpikir bersama bagaimana terus melayani generasi demi generasi, supaya Injil Tuhan diberitakan, keselamatan dalam Kristus terus disampaikan. Kami bersyukur, berkatilah pertemuan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.